Halo, balik lagi di SB Project, di sesi Studion Sebentar by SB Project. Kali ini gue akan jelasin bagaimana transport yang ada di Studio One. Lebih tepatnya gue akan jelasin tentang transport option yang ada di software Studio One. Nah, mungkin banyak sekali teman-teman yang belum tahu hal ini atau baru banget menggunakan software Studio One. Ayo sama-sama kita belajar tentang transport option yang ada di Studio One. Sekarang kita masuk aja ke programnya. Di sini teman-teman bisa lihat ketika transport itu kan fungsinya untuk menggerakkan ini ya, garis-garis ini ya. Kapan dia bisa berhenti, berhentinya di mana, atau dia balik lagi, atau ngeloop, atau gimana gitu ya. Jadi secara simpelnya di sini gue pengen jelasin tentang yang di area option-nya aja, karena nanti ada beberapa part yang gue jelaskan lebih spesifik. Nah, kita masuk ke transport ya. Sebelum ke transport kita akan sebagai contoh ketika gue play, misalkan di sini gue play di 473 ya di ini ya. Terus gue play, ya dia berhentinya di sini ya. Itu artinya teman-teman tidak melakukan proses transport option ataupun memodifikasi transport dari project yang teman-teman jalankan. Nah, sebenarnya ini ada kebutuhannya ya. Gue juga sering memodifikasi ini karena untuk kebutuhan editing drum atau pada saat proses editing vokal biasanya sering gue lakukan transport ini. Lumayan ngebantu banget sih kalau misalkan teman-teman udah mengerti apa yang sudah ada di sini. Nah, caranya itu masuk ke transport. Yang pertama kita akan kenalan dulu yang namanya dengan loop follow selection. Artinya ketika teman-teman menselect ya dengan range tool ini, teman-teman menselect maka loopnya ini akan ngikut ya. Garis loopnya ngikut. Ketika teman-teman selectnya di sini, bikin range tool di sini, loopnya pindah ke sini. Ketika teman-teman pindah bikin lagi begini, loopnya ngikut. Nah, loop itu kan untuk memutar balikan dia. Ending nanti ketika diaktifkan toggle-nya, dia balik lagi. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan loop follow selection. Atau kalau manual juga bisa begini kok ya. Dia juga seperti ini bisa. Cuman kadang-kadang gue sering menggunakan ini untuk proses editing biasanya. Lalu untuk transport yang berikutnya kita akan kenalan dengan yang namanya enable play star marker. Artinya kita akan bisa memindahkan star markernya ada di mana nih ya. Jadi sebagai contoh apabila star markernya gue pindahin ke sini, maka garis putihnya ini akan pindah. Ketika gue pencet space, dia berhenti ya. Cuman garisnya itu nggak balik ketika play ya. Dia nanti akan balik lagi ke lokasi star marker yang kita buat. Nah, ini biasanya sih jarang gue pakai karena gue ribet harus geser-geser ini ya. Karena geser-geser tuh kadang-kadang ngeselin ya. Makanya ini sekedar pengetahuan aja. Jadi ketika teman-teman geser, dia secara garis akan ngikutin di mana enable play-nya di setting. Nah, seperti itu. Nah, untuk transport ini mungkin sudah sangat jelas. Jadi itu akan memunculkan ini ya, memunculkan logo ini. Nah, untuk transport option yang berikutnya, ya ketika di-uncheck dia hilang ya. Nah, di sini kita masuk ke transport option yang return to start on stop. Nah, ini maksudnya apa sih Bang? Artinya jadi ketika lu play, misalkan di sini gua pindah ke 300 ya. Kursornya gua titikin ke 303. Jadi ketika gua play, ketika gua space lagi dia akan berhenti di titik yang sama. Ya. Akan balik lagi ke titik yang sama tanpa harus geser-geser seperti tadi. Jadi ketika gue pindahin titiknya ke 260, ketika gue play, ketika gue stop, dia akan balik lagi gitu. Jadi lebih simpel. Ini juga sering gue gunakan untuk proses editing ataupun pada saat ingin gambar drum menggunakan mouse. Jadi itu adalah beberapa transport yang sering gue gunakan di software Studio One. Ya lumayan lah ketika teman-teman yang masih belum mengerti apa itu transport option, teman-teman bisa memahaminya setelah menonton video ini. Jadi mungkin seperti itu aja yang bisa gue bagikan di video kali ini. Sorry banget kalau masih ada misinformasi yang gue berikan di video ini. Sampai bertemu di sesi studio sebentar berikutnya SB Project. Ciao.